Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya ya, kita di hari Jumat, ini kita tanggal 14, kita ketemu Pak Wali Wadi selama 3 jam pelajaran dengan pelajaran PPKN. Udah siap semuanya? Ya. Oke, mantap sekali. Gimana kabarnya kalian seharian hari ini? Sehat. Yang belakang itu sehat ya? Sehat, Pak. Oke, sehat. Boleh dicek kanan kirinya dulu, ada sampah atau tidak. Nah, di hari ini siapa yang piket? Oh, si Helmi, si Arif sama Eva. Udah piket belum? Udah piket. Coba kita cek ke belakang dulu. Nah, ini nih ada kertas, diambil kertasnya, dibantu ya, disambil dulu. Yang samping-sampingnya ada kertas, boleh diambil, terus dibuang di tempat sampah. Oke, dibuang. Nanti dibuang di tempat sampah. Terus yang bajunya belum dimasukin, siapa? Udah masukin semua ya? Udah, semuanya udah rapi ya. Saya sepinnya anak didik saya rapi-rapi semua. Boleh silakan duduk di belakang, di tempatnya masing-masing. Kelasnya siapa? Oke, silakan disiapkan. Dua. Terima kasih. Selanjutnya kita berdoa. Yang selanjutnya bukunya disiapkan. Siapa yang tidak bawa buku hari ini? Bawa buku semua ya. Ya, diambil di tas, dikeluarkan semua. Terus alat-alat tulisnya. Heru, mana? Ini Mas, bukunya mana? Nggak bawa. Terus yang tidak bawa siapa lagi? Ya, kamu di bawah. Wah, terus kemudian siapa lagi? Bawa semua ya? Nanti si Dimas bergabung sama si Doni ya, bergabung sama Doni. Nanti biar bukunya bisa berbarengan. Nanti ketika Bapak menjelaskan, kamu bisa melihat bukunya si Doni. Terus kemarin nggak hadir, terus kemudian jadwalnya harusnya senam ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada kan bajunya ya? Ada. Oke, saya harapkan kalian bisa siap semua untuk mengikuti pelajaran saya. Terus kemudian selama 2 jam ke depan. Juga kalian bisa buka di halaman 53. Bukunya dibuka di halaman 53. Dari 53 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mau belajar tentang itu di bab 3. Nah, kemarin udah di minggu lalu kita udah selesai ya di bab 2 tentang apa bab 2 kemarin? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin saya sudah jelaskan secara rinci. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah belajar ya? Tentang bab 2 kemarin? Bukan, sedikit dibuka di halaman 64 tentang sikap positif terhadap 45. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin sudah saya jelaskan secara rinci. Terus kemudian sempat ulangan harian ya. Kemarin Sulis dapat nilai tertinggi. Tepuk tangan dong. Terus yang lain yang nilainya masih standar, ayo terus semangat belajar. Karena kalau kita belajar terus menerus, nantinya kita akan menjadi anak yang pintar. Dan ketika jadi anak yang pintar, kita harapkan menjadi anak yang lebih sukses. Gitu ya. Nah, terus kemudian di bab 3 ini kita mau belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira kenapa nih kita
belajar ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita perlu belajar tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Agar mampu menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, nanti kalian belajar ini, nanti kalian menjelaskan mampu apa itu yang namanya kedaulatan negara Republik Indonesia. Daulat itu apa? Nah, kalian bisa menjelaskan. Yang kedua, mengkonsepkan. Nah, mengkonsepkan bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, apa ini? Menguraikan. Menguraikan itu apa? Ada yang tahu? Menguraikan. Yang tahu menguraikan itu apa? Menguraikan itu kan bentuk-bentuknya banyak. Jadi kalian bisa menjelaskan satu persatu. Jadi kamu mampu menguraikan tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Paham ya? Nah, jadi kita harus semangat nih belajar biar kita nanti bisa mampu menjelaskan, mengonsepkan adalah menguraikan. Nah, ada yang tahu kedaulatan itu apa? Kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu dari bahasa Arab yang artinya daulah. Daulah itu adalah kekuasaan tertinggi. Itu apa contohnya kekuasaan tertinggi? Dan bisa memberikan contoh kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang sekuasa-kuasa maha kuasa. Yang tahu maha kuasa itu apa? Kuasa, berarti itu adalah kedaulatan paling tertinggi, nggak bisa diganggu. Ya, misal nih, kamu nggak pernah punya hak untuk berkuasa penuh atas dirimu sendiri. Pernah ya? Contohnya apa? Misalkan, ya HP apa ya? Silakan nanti. Punya HP atau mendapatkan mangsangmu. Punya HP misalkan. Kira-kira kalau HP-mu dipinjam temenmu bawa pulang boleh nggak? Oh nggak boleh, kenapa? Karena itu punyamu, kamu yang punya hak untuk mengatur HP-mu. HP-nya mau dibawa pulang, kamu boleh. Mau kamu taruh tas juga nggak masalah, kan itu HP-mu. Tapi ketika orang lain berikut campur, kalian pasti tidak boleh. Itulah yang namanya kedaulatan. Itu contohnya seperti itu. Contoh lagi misalnya, yang lain, tulis. Contoh, punya motor misalkan. Ya, contohnya. Amila punya motor, oke. Ya, yang punya HP juga punya motor, gitu kan? Motornya dipinjam teman yang lain, juga enggak? Itu yang punya hak untuk kekuasaan penuh adalah temanmu sendiri, ya kamu sendiri. Nah, apa itu kedaulatan? Dalam hukum dijelaskan bahwa tahu yang namanya John Borden. John Borden itu siapa? Ahli tata negara dari negara Prancis. Dan dia mengatakan bahwa Borden mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Coba dibaca salah satu. Si Nabila, dan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Tepuk tangan dong buat yang semangat. Nanti kalau sudah baca semangat Pak. Nah jadi seperti itu, Borden mengatakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Hukum ini, jadi negara itu kalau sudah menentukan hukum, itu punya kuasa.
negara lain nggak boleh mengikuti. Misal apa yang kamu tahu tentang aturan hukum kemarin di bab 2 udah, di kelas 8 udah. Aturan negara apa yang kamu tahu? Apa? Tidak korupsi. Ada lagi apa? Aturan negara norma. Hukum dan norma-norma. Contohnya kayak apa? Misalnya norma masyarakat. Nggak boleh mencuri. Nggak boleh mencuri. Itu kan salah satu itu. Terus yang lain apa? Bayar pajak. Bayar pajak. Apalagi misalnya bawa helm, tulis ya membawa helm ketika berkendara motor. Terus apa lagi? Hukum negara, mencuri, nggak boleh korupsi tadi. Terus pakai helm di ketika mengendarai motor. Terus apa lagi? Lalu lintas. Nah, mematuhi lalu lintas. Penting nih. Kalau teman lewat kiri, lewat kanan. Jadi ada aturan. Nah, itu negara mengatur itu semua. Nah, itu negara punya kekuasaan untuk mengatur itu. Nah, negara lain nggak boleh ikut campur. Jadi, misalkan Australia bilang ke pemerintah Indonesia, bikin dong aturan anak sekolah itu nggak perlu datang ke sekolah, di rumah aja. Nggak boleh. Itu aturan udah mempengaruhi aturan negara lain. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, nah, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk bangsa semua penduduknya agar melakukan jadi negara memaksa seluruh masyarakatnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa? Seperti tadi dicontohkan, kalau membawa helm di kendaraan ketika kalian mengendarai motor, itu semua masyarakatnya disuruh memakai dan patuh terhadap aturan tersebut. Apalagi tadi membayar pajak, yang wajib pajak semuanya membayar. Contohnya kamu membayar pajak, kalau kamu pernah membayar pajak pas waktu apa? Tanah. Ya, tanah. Terus kalau kamu sendiri belanja di Indomaret itu ada struknya membayar pajak 10%. Nah, kamu kena berapa rupiah? 10 rupiah, ada 1.000, ada 2.000. Sering baca nggak? Kita udah bayar pajak, kamu bayar pajak. Nah, jadi membayar pajak itu semua kewajiban adalah warga negara dan negara wajib memaksa untuk itu. Ya. Jadi kedaulatan ada punya dua bentuk apa saja? Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Jadi belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam termuat dalam Undang-Undang Berdasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Jadi kedaulatan ke dalam, negara itu kan seperti rumah gitu kan. Kalau kepala rumah tangga mengurusi urusan rumah tangganya, itu adalah kedaulatan ke dalam. Mengatur, misalkan bapakmu mengatur besok pagi makan apa, besok pagi bayar listrik atau tidak, besok pagi mau apa lagi? Nyekolahin kamu di SMA mana, gitu kan? Itu adalah kedaulatan ke dalam rumah tangga. Kalau dalam negara berarti urusan rumah tangga negara. Seperti contohnya apa? Mengatur masyarakatnya. Tadi contohnya kan, itu adalah urusan negara dalam negeri.
bangsa Indonesia dan seluruh kepada negara Indonesia adalah kamu dilindungi ketika ada gangguan dari negara lain. Pernah dengar kan? Nah, masyarakat Indonesia di luar negeri terus kemudian di Bandung. Terus kemudian ada yang selanjutnya memajukan kesejahteraan umum. Contohnya apa? Ada yang tahu? Tahu? Oke. Coba katakan apa? Nah, membangun pasar. Membangun pasar. Kan kamu pernah ke pasar? Pasar itu adalah bentuk negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan dibangunnya pasar, kalian bertransaksi, yang panen dijual di situ, ditukar sama ayam, ditukar sama ikan, ditukar sama ikan. Jadi kamu lebih sejahtera. Nah, setelah sejahtera, duitnya banyak, kamu menjadi makmur. Nah, itu adalah salah satu kedaulatan negara. Dan selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya apa? Ada yang tahu? Wajib belajar 6 tahun. Wajib belajar 6 tahun. Nah, sekolah. Kalian pada waktu hari ini sekolah. Itu adalah salah satu bentuk dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus, nih yang kedua adalah kedaulatan keluar. Ikut serta dalam perjalanan dunia. Terus kemudian presiden dengan persetujuan DPR menyatakan peran membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah ini ya, ini pokoknya yang urusan-urusan luar negeri itulah. Itu adalah kedaulatan keluar. Salah satunya apa? Perjanjian internasional. ASEAN. Apalagi? B20 itu adalah salah satu bentuk urusan luar negeri Indonesia, kedaulatan keluar. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak, lanjut. Nah ini ada video, coba kalian lihat biar lebih konsentrasi. Ini ada video, nanti kalian tonton, bisa kalian lihat. Total panjangnya sekitar 189 km. Biaya investasi sekitar 21,9 triliun. Ya. Nah, kalau nanti bisa diresmikan oleh Pak Presiden bersama beberapa kerjanya, supervisinya pasti dibutuhkan. Dan yang kelima, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja. Dan kita harapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh. Kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2.700 km akan bisa kita selesaikan. Tadi video apa? Jalan tol. Dari siapa? Presiden. Kalau ini Gubernur. Nah ini Pak Presiden meresmikan jalan tol. Pernah ada yang pernah lewat jalan tol situ? Pernah Pernah. Pas waktu kemana? ke Metro, Ke Metro. Yang lain? Belum pernah lewat? Lampung Tengah. Lampung Tengah, ya Lampung Tengah.
Lampung Selatan ya, Lampung Tengah, Lampung Selatan itu sekarang kita masuk lewat jalan tol. Jalannya aksesnya di Permuda. Kira-kira itu termasuk kedaulatan keluar atau contoh kedaulatan ke dalam? Ke dalam. Keluar ke dalam? Ke dalam. Yang semangat nih masa. Pada belum sarapan apa? Kedaulatan keluar apa ke dalam? Kedaulatan ke dalam karena mengurusi urusan dalam negeri. Nah itu terus jalan tol, membangun jalan tol, terus membangun apa lagi contohnya? Membangun pasar, bangun bendungan, sekolah, rumah sakit, apalagi banyak ya? Banyak sekali. Negara Indonesia ini sangat kaya sekali dan banyak urusan. Yang urusan di dalam negeri seperti yang tadi contohkan itu adalah salah satu bentuk contoh kedaulatan ke dalam. Paham ya dari sini ya? Oke, paham? Kita lanjut. Nah, lanjut yang materi sifat pokok kedaulatan. Nah, sifat pokok kedaulatan itu ada 4. Yang pertama asli. Nah, coba dibaca dari belakang biru. Asli. Asli tidak berasal dari kekuatan lain. Nah, asli. Yang pertama sifat pokok itu asli tidak berasal dari kekuatan lain. Yang kedua, coba si Yuyun. Permanen, kekuasaan tetap ada selama negara berdiri. Nah, permanen kekuasaan tetap ada selama negara berdiri. Yang ketiga, coba siapa si Regi? Tiga, tunggal, satu-satunya kekuasaan dan tidak dibagikan. Nah, satu-satunya kekuasaan dan tidak dibagi-bagikan. Yang keempat, si Sulis. Tidak terbatas, tidak dibatasi kekuasaan lain. Nah, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Paham ya? Paham. Evan paham ya? Paham. Mau tanya Ya, boleh. Yang nomor 2, permanen kekuasaan tetap ada selama negara berdiri. Itu Nah. maksudnya gimana ya? Ada yang bisa bantu jawab. Jadi temanmu ada yang bertanya, permanen kekuasaan tetap ada selama negara berdiri. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Nggak ada yang bisa? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ada yang tahu nggak? Jadi permanen kekuasaan tetap ada selama negara berdiri. Nggak belajar ini sih. Nggak dibaca ya bukunya, di situ nggak dibaca ya. Apa? Ada yang tahu? Nyerah? Nggak tahu Pak. Tak jawab ya. Jadi yang dimaksud permanen itu kekuasaan tetap ada selama negara berdiri. Ini maksudnya kekuasaan di dalam negara itu walaupun berganti-ganti pemerintah. Dulu kan presiden pertama ada yang tahu siapa namanya? Soekarno. Sampai sekarang presidennya siapa? Negara Indonesia mulai dari pemerintahnya dari Pak Soekarno sampai ke Pak Jokowi itu kekuasaannya tetap ada walaupun presidennya gonta-ganti. Kekuasaannya tetap ada. Itu yang dimaksud kekuasaan permanen. Oke, itu ya paham ya, Eva ya. Yang lain ada yang tanyakan? Kalau nggak ditanyakan saya lanjutkan nih. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada 5 teori. Ya kan? Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Apa yang dimaksud kedaulatan Tuhan? Beranggapan yang terang. Beranggapan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan
saling ketergantungan Tuhan. Nah, terus kemudian kedaulatan raja. Nah, kedaulatan terletak di jadi gitu. Kedaulatan raja adalah kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Yang mengungkapkan ini adalah namanya ini siapa ada yang tahu ini kopinya siapa? Namanya Niccolo Machiavelli. Ya, Machiavelli. Nah, selanjutnya teori kedaulatan negara. Apa itu? Coba salah satu yang baca si siapa? Helmi, baca Helmi. Dari sini. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara diatas sebagai kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara lah yang menciptakan. Nah, jadi negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan negara lah yang menciptakan hukum. Nah, itu dari teori kedaulatan negara. Terus kemudian yang berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Apa itu? Kekuasaan merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi negara itu punya hukum yang berlaku, terus kemudian di situ jadi sumber kekuatan pemerintah. Yang selanjutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Apa itu? Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Nah, ini gambar apa ini? Ini orang pemilu. Tahu pemilu? Belum pernah ya? Itu namanya orang pemilu. Jadi ini nanti kalau kamu udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa, kamu mempunyai hak untuk memilih wakil rakyat, memilih presiden. Nah, itu adalah pemilu. Jadi dalam kedaulatan rakyat itu seperti itu. Jadi masyarakat rakyat memegang kekuasaan, terus memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Paham ya kira-kira di sini ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, berarti saya nggak paham, materi ini cukup ya. Saya nggak paham, kalian tak saya nggak bisa. Terus kemudian kalian boleh berdiskusi. Silakan berdiskusi. Nanti saya atur kelompok. Jadi kelompoknya saya bagi 5 kelompok. Nanti kelompok pertama duduk di sini, bergabung di sini ya. Kelompok kedua di tempat duduknya Redi, kelompok 3 di tempat duduknya Fatan. Nanti kalian berkumpul, mejanya bisa bergabung, tempat duduknya bisa bergabung. Kelompok 4 berada di tempatnya si siapa nih? Dewi. Terus kelompok 5 bisa nanti gabung di tempatnya Doni. Nah, nanti akan saya bagikan LKPD. Akan saya bagikan setiap kelompok satu-satu. Nanti di sini ada petunjuknya, ada tulisan nama-namanya, terus kemudian ada tulisan-tulisan yang lain. Kalian bisa bekerja sama ya. Saya harapkan bisa bekerja sama. Terus kemudian hasil diskusimu nanti bisa dimasukkan di dalam lembar kerja peserta didik ini. Ada pertanyaan dari sini? Jika saya bagi kelompoknya nanti berhitung ya. Berhitung nanti ya kelompok 1 gabung kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3, kelompok 4 kelompok 5 dan seterusnya seperti itu ya. Dimulai, silakan berhitung dari Kamila. Ya.
2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, jadi udah tahu ya tadi angka berapa ya? Silakan kalian tak kasih waktu hitungan sampai 10, silakan bergabung bukunya di bawah untuk berdiskusi. Silakan. Silakan ke sini nomor 1 di bagi KPD-nya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ambil KPD-nya. Oke, kalian silakan berdiskusi. Di dalam KPD itu ada soal yang harus dikerjakan di halaman berapa ini? Di halaman 5, di KPD di halaman 5. Terus kemudian berdiskusi ya, jangan ramai kecuali berdiskusi, jangan ngobrol. Silakan dimulai dari sekarang, waktunya saya kasih, waktunya 15 menit, 20 menit. Silakan ditulis ya. Ya, nomor 2 nama-namanya ditulis, namanya siapa aja ditulis di situ. Tulis di situ nggak apa-apa. Berkelompok ya. Tulis. Ya. Itu tadi termasuk kedaulatan yang mana? Berikan kawasanmu. Tadi ya. Kalau ada sumber lain, buku lain mau dibaca juga boleh. Kelompok 3 ada kesulitan, tulis di situ nggak apa-apa. Sambil baca-baca bukunya dicari. Di halaman 55 ada kedaulatan di dalam. Ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada sumber lain, buku lain itu di situ ada materi bisa dibaca-baca dulu. Ya boleh. Ya terserah hasil diskusimu, nanti didiskusikan, ditulis di sini langsungan. Nah, rinci juga nggak apa-apa.
Nah, kalian diskusikan dengan kelompokmu itu termasuk di dalam perdebatan mendalam atau keluar. Kalau mendalam apa alasannya, kalau keluar apa alasannya, gitu ya. Paham ya? Susah. Coba diperhatikan di halaman 6. Halaman 6 itu kan ada gambar apa ini kira-kira gambar apa? Ya, gambar kilang minyak. Jadi kilang minyak itu termasuk adalah mengatur sumber daya alam. Coba kalian diskusikan ini termasuk kedaulatan yang mana di halaman 6 itu ya. Nah ini clue-nya nih, bagaimana jika negara lain ikut campur dalam mengelola sumber daya alam Indonesia? Kira-kira seperti apa? Bagaimana? Didiskusikan sama kelompokmu sambil baca buku, nanti ditulis. Terus kemudian di halaman berapa lagi? 7 ya? Di KPD di halaman 7 ini gambar apa kira-kira? Gambar G20 itu adalah berkaitan dengan perjanjian luar negeri. Perjanjian luar negeri ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana jika negara tidak pernah melakukan kerjasama dengan negara lain? Nah, itu kalian diskusikan. Boleh bekerja kelompok. Jadi nanti ya sambil saya nilai ya sikap kalian, bagaimana kalau dengan diskusi dengan kelompokmu, terus bagaimana kalian selalu diskusi dan tidak ngobrol di urusan kegiatan lain. Ini akan saya nilai sebagai nilai kalian penilaian sikap. Ada yang ditanyakan Nur Salim? Ya Pak. Jangan kamu nanti kurangi nilainya. Nah. Bagaimana jika negara lain ikut campur dalam mengelola sumber daya alam Indonesia? Ini kan minyak nih sumber daya alam. Bagaimana kira-kira? Silakan diskusikan sama kelompokmu. Pak Ul, saya Pak Ul, Bro.
Karena pihak negara triggernya itu karena kira-kira kenapa nya itu karena apa apa yang akan terjadi
Gimana? Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Ada kesulitan? Bagaimana yang kesulitan? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Kalau catatan kurang jelas. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Dan lain-lain yang berkaitan dengan Oke, udah selesai semua? Belum. Kalau belum, dikerjakan di rumah. Terus kemudian nanti di rumah kalian dilanjut lagi bekerja kelompok. Di minggu depan kita lanjutkan lagi. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terus kemudian LKPD-nya bisa dikumpulkan di bawah ketua kelompoknya. Ada pertanyaan? Ada. Jadi gimana? Apa tadi? Ini gambar apa? Dari diskusi kelompokmu tadi ini gambar apa?
Bagaimana pembelajaran kali ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Tidak seperti biasanya. Karena biasanya cuma tidak menggunakan media ya. Nah, enak ya. Besok lagi kita menggunakan seperti ini lagi atau seperti yang dulu-dulu? Seperti ini. Ya seperti ini, lebih nyaman menggunakan seperti ini ya. Nah, terus kemudian di minggu depan saya maunya kelompok yang tadi sudah selesai. Nanti akan saya jelaskan kembali sedikit ulasan. Terus kemudian kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Hasil diskusimu di dalam di depan kelas. Nanti akan saya nilai bagaimana dengan pengetahuan kalian tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi dibikin semaksimal mungkin. Nanti kita lanjutkan kembali untuk berdiskusi. Terus kemudian setelah selesai kalian bisa presentasi di depan kelas. Dan kelompok yang lain akan menanyakan pada kelompok yang sedang maju di depan. Saya harapkan kalian aktif ya. Karena nanti Bapak juga akan menilai keaktifan kalian. Jadi kalian itu aktif dalam kegiatan pembelajaran itu sebagai nilai tambahan. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yang terakhir untuk menyanyikan bersama-sama lagu Bagimu Negeri. Coba dipimpin ketua kelasnya. 1, 2, 3. Bagi jiwa raga di penutupan terakhir bukunya bisa dimasukkan di dalam tas. Dimasukkan di dalam tas. Terus kemudian LKPD-nya dibawa ketua kelompoknya ya. Nanti di minggu depan kita bawa lagi di pembelajaran berikutnya. Terus sudah dimasukkan di dalam tas semua. Silahkan untuk dipimpin berdoa.